Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan takunu na'imil mu'abbad wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mufassalu muayyadu mumajjad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyatihi wa qarabatihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Summa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal kiram, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini, di hari Jumat penuh keberkahan yang Allah turunkan kepada kita semua, tak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Kalaulah pengen kita hitung begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, terhitung dari nikmat yang terbesar dan paling besar sampai nikmat yang kita anggap kecil pun begitu berarti dalam kehidupan kita. Maka dalam momen barokah ini, mari kita senantiasa selalu meningkatkan kadar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nakuna 'abadan syakirin fi kulli ahwalin. Kita selalu bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah dalam kondisi dan situasi apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan dan sampaikan kepada junjungan kita, baginda besar Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa selalu istiqomah, sekuat tenaga berupaya untuk menjalankan setiap sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita ini. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwatal kiram, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula Al-Khatib Al-Faqir pada momentum yang luar biasa mulia ini, agar kita meningkatkan kadar takwa kita, kadar iman kita, kadar ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa, yang takut dan tunduk terhadap segala bentuk ketetapan Allah, maka insyaallah akan Allah berikan solusi dari setiap permasalahan kehidupannya. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mengedepankan takutnya, tunduknya kepada ketetapan Allah,
yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh permasalahan-permasalahan kehidupannya, baik kehidupan di dunia menuju kehidupan abadi di akhirat kelak. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa selalu memupuk dan meningkatkan daripada kualitas iman kita, kuantitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazidu bi ta'ati. Iman akan terus meningkat, akan terus bertambah di hadapan Allah dan mempengaruhi daripada kehidupan kita menuju kehidupan di akhirat kelak. Idza yazidu bi ta'atillah. Kalaulah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita taat kepada Allah, maka semakin meningkat kualitas daripada iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dan sebaliknya, al-imanu yanqusu bi ma'siyati billah. Iman kita akan turun di hadapan Allah. Bahkan diri kita tidak akan dianggap beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita senantiasa berbuat terus dalam maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun maksiat yang datang dari diri kita, dari hati kita, dari mata kita, dari telinga kita, dari mulut kita, dari tangan dan kaki kita yang mengantarkan kita senantiasa berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap titipan yang Allah berikan kepada diri kita ini, dari mata kita, dari mulut kita, dari hati yang ada dalam diri kita ini, senantiasa terjaga karena takwa kita, karena takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula Al-Khatib mengajak kepada diri kami pribadi, kepada seluruh jamaah, agar terus yang namanya keimanan kita diisi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa menjalankan setiap perintah-perintah Allah dan berupaya sekuat tenaga kita menjauhi daripada segala bentuk yang sudah dilarang oleh Allah ke dalam kehidupan kita ini. Karena inilah yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Sebagaimana disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang bertakwa itu memiliki beberapa kerangka dalam kehidupannya. Kerangka yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Dia takut kepada Allah. Semakin diri dia takut kepada Allah, semakin dia mendekatkan ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, dan dia beramal terhadap apa-apa yang telah dilandaskan dan berdasarkan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, yang kita niatkan ibadah demi ibadah kepada Allah, senantiasa ada dasarnya, ada buktinya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kehidupan kita ini. Maka Masya Allah, ada dua syarat yang diterima amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyakuna khalisan liwajhillah. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan murni, tulus untuk mendapatkan ridho Allah semata. Tidak ada yang lain selain untuk mendapatkan mardatillah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan dalam ibadah kita ini, kalaulah tercampur dan terkotori dengan hal-hal yang bukan diniatkan karena Allah, maka pada saat itu kita tidak akan mendapatkan amal ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayyakuna muttabi'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa selalu ikut dan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada dan telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan terbaik untuk kita. Kita jangan sampai mengidolakan sesuatu manusia selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti yang akan menyelamatkan kehidupan kita adalah kita mengikuti kepada yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat kelak
kita berupaya berbondong-bondong mengemis kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan 3 zat mulia, yakni 3 zat mulia yang mampu memberikan syafaat dalam kehidupan kita. Ketika kita nanti berada di yaumil ba's, kita berada di yaumul qiyamah, kita berada di yaumil mahsyar, fahasarnahum fil mahsyar. Kami kumpulkan mereka di padang mahsyar, berkumpul seluruh umat dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, semuanya berharap untuk mendapatkan zat-zat yang mulia yang mampu memberikan syafaat pada dirinya. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran yang senantiasa kita baca setiap hari, pagi, siang, petang, malam, tak lepas diri kita untuk membaca Al-Quran. Dan nanti Masya Allah Al-Quran akan datang kepada diri kita memberikan pertolongan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang kedua adalah puasa. Puasa yang terus menerus kita tunaikan. Dari puasa wajib kita perhatikan, dari puasa sunnah-sunnah kita tunaikan. Maka insya Allah ini menjadi sebuah amalan andalan kita yang akan bermanfaat, memberikan bantuan pada diri kita daripada kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat yang pertama dan paling utama yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatal kiram, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, Al-Khatib mengajak kepada diri kami pribadi, pada keluarga kami dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan Jumat yang barokah ini, agar kita senantiasa memanfaatkan waktu. Sadarlah ketika kita telah melalaikan waktu demi waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini, maka pada saat itu waktu itu akan membinasakan kehidupan kita. Waktu itu akan melupakan kita karena kita melupakan daripada pemanfaatan waktu di dunia ini. Ikhwatal kiram, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang waktu, berapa banyak dan betapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersumpah dengan waktu-waktu. Ketika Allah bersumpah dengan zat, pasti zat itu sangatlah a'azam. A'azam artinya sangat dahsyat, sangat azim, sangat besar. Ketika Allah bersumpah dengan waktu, maka waktu ini menjadi sebuah perhatian besar dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran, wal asri, wad duha, wal laili, wal fajri, was subhi. Semuanya sumpah-sumpah Allah ini deretannya adalah tentang waktu dan waktu. Artinya waktu ini adalah segala sesuatu yang penting dan harus kita kedepankan manfaatnya dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam Al-Quran, betapa meruginya orang-orang yang Masya Allah tidak memanfaatkan waktunya untuk beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu berada dalam kondisi dan posisi yang sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 harfu taukid. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya benar-benar manusia itu berada dalam posisi yang begitu meruginya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Orang-orang yang Masya Allah, yang hari demi harinya itu tidak lepas daripada zikrullah, tidak lepas daripada mustaghfir ilallah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang merugi ini adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, yang ada keimanan dalam dirinya. Dengan keimanan tersebut dia beramal saleh, dia melakukan amalia berdasarkan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berupaya sekuat tenaga untuk memberikan nasihat dan mengingatkan antar satu dengan yang lainnya tentang al-haqqu was sabru, mengingatkan diri kita
sesama kita agar kita mengingatkan dan saling menasihati dalam hal kebenaran dan dalam hal kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita ini tidak lepas dari dua hal, antashkuru bi ni'amillah wa tasbiru bima sabaqallah. Bersyukur kepada Allah dengan melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar terhadap segala bentuk ujian dan cobaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ikhwatal kiram, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tiga hal yang perlu kita kedepankan dalam kehidupan kita ini. Yang pertama adalah senantiasa istifadatul waqti bi a'mali salihati. Senantiasa berupaya memastikan hidup kita ini dari bangun tidur sampai tidur kembali tak lepas untuk berbuat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lebih banyak keburukan kita daripada kebaikan kita. Kalaulah kita sempat melakukan perbuatan buruk, maka digantikan dan diperbanyakkan dengan berbuat amal kebaikan. Karena innal hasanata yudhibna sayyi'at. Karena setiap perbuatan kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan ini insya Allah akan menghancurkan dan menghilangkan daripada keburukan-keburukan kita. Selama ini mungkin kita pernah berbuat buruk, maka kita beristighfar kepada Allah dan memperbanyak kualitas amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni memanfaatkan igtanim khamsan qabla khamsin. Memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah hayataka qabla mautika. Kehidupanmu yang Allah berikan dalam kehidupan ini tidak bukan adalah sebuah persiapan isti'dadan liyaumir rahil, persiapan untuk menuju di hari pembalasan, di mana di hari pembalasan tersebut kita harus mempersiapkan persiapan demi persiapan selama ini yang Allah berikan kepada kita kesempatan untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di yaumil qiyamah persiapan itu akan ditanyakan, antum mas'ulun an dunyaya. Engkau akan dipertanyakan dan akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah atas apa yang telah engkau lakukan selama hidup di muka bumi ini. Yang terakhir dikatakan dalam Al-Qur'an, ketika kita diberikan kesempatan waktu demi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, maka kita jangan lupakan diri kita ini, yakni al-muhasabatu alal awqat. Bermuhasabah, menghitung-hitung kembali segala bentuk daripada yang kita keluarkan dari diri kita, dari ucapan kita, dari perbuatan kita, senantiasa selalu dalam muhasabah kita, evaluasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kuatkan kepatuhanmu, ketaatanmu kepada ketetapan yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah apapun yang telah engkau lewati dari masa-masa waktumu, dari tangan yang telah kau gerakan, dari mulut yang terucap, dari mata yang melihat segala sesuatu, dari hati yang berpikir dalam basarnya. Pastikan semuanya sudah kita evaluasi dengan beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.